guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari tidak kurang-kurangnya menjelaskan, mendoakan, menghimbau, menasihati, menyambungkan bahkan antara batin kita dengan batin Nabi Muhammad, antara dohir kita dengan dohir Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena rasa sayangnya kepada kita. Setelah kita melihat Nabi Muhammad dengan i'tiqad atau ketinggian Nabi Muhammad untuk dilihat dengan i'tiqad, mari saudara kita review lagi, kita refresh lagi kehadiran-kehadiran beliau, posisi beliau, senyuman beliau, nasihat beliau, kata-kata santun yang keluar dari beliau. Ayo kita revisi lagi, kita refresh lagi, lalu kita bayangkan apa yang telah kita jalankan dari amanahnya, dari perintahnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, mengingatkan untuk lebih mengenal untuk lebih mencintai untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan ma'rifah. Saya bersyukur kepada Allah karena beberapa 10 tahun lebih Allah izinkan untuk kenal dengan sosok seperti Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Saya bangga, saya bersyukur kepada Allah karena dalam perjalanan itu ada hal-hal yang bisa saya ceritakan dan juga ada yang tidak bisa saya ceritakan. Tetapi setidaknya saya mendapatkan satu pengganti dari kerinduan saya karena saya jauh secara fisik dengan guru saya Al-Habib Umar bin Hafid. Bertemu dengan beliau, mendengarkan ucapan dan nasihatnya, sebagaimana seakan-akan saya berada di Tarim, seakan-akan saya berada di Darul Mustafa, seakan-akan saya berada di depan orang-orang yang saleh, karena omongan-omongan dan nasihat beliau adalah hampir sama seperti apa yang saya dengarkan di Tarim sana. Nasihat-nasihat yang mengarah kepada hati, nasihat yang mengarah kepada ruh, nasihat yang mengarah kepada i'tiqad, mahabbah, haqiqah, ma'rifah, itu selalu menjadi keseharian daripada kalimat yang keluar dari lisan Hadratus Syekh. Beliau adalah orang yang di mata saya luar biasa sekali. Bukan hanya sekedar fisik yang beliau dan metafisik yang beliau lihat, yang beliau saksikan dan beliau tangani. Saudara yang dirahmati oleh Allah, pernah satu malam ketika saya selesai menghadiri satu acara di Kedinding, saya tidur di dalam di atas. Kira-kira 1:30 saya dibanguni oleh beliau dengan pelan sekali. Dibanguni dengan sangat pelan sekali. Dan beliau tidak mengatakan apa maksudnya. Menunggu sampai saya melek matanya dan saya duduk, baru kemudian beliau menyampaikan. Beliau mengatakan, "Habib, kalau ndak capek barangkali mau ikut saya hadir pengajian." Saya bilang, "Mau, Yai. Ndak usah mandi, tidak usah pakai sorban dan jubah, cukup wudu saja, nanti turun ke bawah." Saya masuk ke kamar mandi wudu, lalu memakai baju, lalu saya turun ke bawah bersama beliau. Di depan ruangan kaca yang besar di dalam itu sudah ada 3 kursi. Satu kursi sudah ada Bang Nur yang duduk. Mungkin banyak yang kenal dengan Bang Nur, almarhum, salah seorang yang sebelum masuk Islam dia telah bermimpi melihat sosok guru kita, Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Lalu kemudian dia dari non-muslim, maka kemudian wajah itu selalu membayanginya, dan dia mencari wajah itu dari tempat ke tempat sampai kemudian Allah pertemukan Bang Nur rahimahullahu ta'ala dengan Hadratus Syekh Ahmad Asrari rahmatullah alaih. Pada malam itu pengajiannya, ketika saya turun saya heran, pengajian ini kok tidak ada orangnya. Kursinya hanya 3, tempatnya di halaman, tidak ada karpetnya. Saya di dalam hati berpikir, mungkin inilah salah satu keistimewaan dan keistiqomahan beliau. Kita tahu Hadratus Syekh kalau sudah mengatakan pengajiannya jam sekian, ada orang, tidak ada orang, beliau adalah orang pertama kali yang datang dan duduk. Dan beliau akan mulai ada orang atau tidak ada orang. Tapi di situ saya menemukan jawaban. Ternyata saudara, kalau toh majlis belum ada orang, lalu kemudian belum beliau memulai, bukan berarti tidak ada yang hadir di majlis itu. Karena pada malam hari itu telah membuktikan kepada saya, ketika kami duduk bertiga,
maka kami disuruh oleh beliau untuk membaca salah satu salawat dan satu surat daripada Al-Quran. Maka ketika selesai kami baca itu, saya duduk bertiga, saya di sebelah kanan, beliau Hadratus Syekh di tengah, dan di sebelah kirinya Bang Nur. Maka ketika dengan tiba-tiba saudara, halaman yang luas itu, yang kemudian ada pagar di sebelah kanan, di belakang ada pagar, di depan itu ada pagar, dan di sebelah kanannya ada musola kecil, musola dalam yang biasa beliau salat di situ, dan saya pernah salat Jumat bersama beliau. Begitu selesai kami membacanya satu ayat yang terakhir, maka tiba-tiba di hadapan kami ini penuh dengan manusia, dengan makhluk yang bentuknya luar biasa, belum pernah seumur hidup saya saksikan. Ada yang kepalanya besar, badannya seperti jempol. Ada yang badan dan kepalanya sedang, tetapi telinganya sampai ke tanah saking panjangnya. Ada yang bentuknya normal tetapi telinganya besar seperti gajah. Ada yang matanya kecil tetapi ada yang kepalanya kecil, matanya besar. Ada yang pakai anting, ada yang pakai gelang, ada yang pakai tanduk. Semuanya berada mulai di hadapan ini sampai di pagar-pagar itu berdiri orang banyak sekali. Makhluk itu banyak sekali. Saya kaget, tetapi saya tidak bertanya pada saat itu. Beliau tidak mengucapkan satu kata pun yang didengar oleh telinga. Tetapi itu, makhluk-makhluk itu sesekali bersalawat, Allahumma salli alaih. Sesekali mengatakan, la ilaha illallah. Sesekali mengatakan, amin, amin. Padahal saya tidak melihat Hadratus Syekh berbicara sepatah kata pun. Dan saya kemudian meyakini bahwa ada bahasa yang dipergunakan oleh beliau untuk berdialog dengan makhluk-makhluk Allah selain daripada jenis manusia. Dan setelahnya saya bertanya, siapakah mereka Yai? Beliau mengatakan, itu santri-santri Al-Khidmah dan Al-Fitrah dari bangsa jin. Kesalahan kita yang terbesar sebagai jamaah Tariqah dan Al-Khidmah atau santri Al-Fitrah, ketika kita membiarkan jin lebih mencintai dan menghormati beliau daripada kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati oleh Allah, hilangnya, wafatnya beliau bukan berarti telah hilang semua apa yang kita pernah dapati dari beliau. Meninggalnya orang alim, orang soleh, orang ma'rifah, justru itu akan menjadi penentu apakah kita akan tetap terhubung dengan beliau dan di hari kiamat akan bersama beliau, atau justru dengan wafatnya maka kita kemudian akan terpisah dari beliau di dunia dan di akhirat. Pada saat Nabi Muhammad hidup, mukjizatnya bisa disaksikan, ketampanannya bisa disaksikan, kelembutan suaranya bisa dirasakan, maka banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang dipilih oleh Allah di dunia dan di akhirat akan bersama dengan Nabi Muhammad. Kokoh imannya, tetap i'tiqadnya, besar mahabbahnya. Tetapi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk putus dengan Nabi Muhammad, tidak nyambung dengan Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang terjadi kepada mereka? Lalu murtadlah mereka dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita dengan i'tiqad yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita, atau diajarkan oleh guru-guru yang pernah belajar kepada beliau sebagai maha guru kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan basirah dan hati kita sebagai hati yang tenang, hati yang dapat melihat, batin yang cerah dan terang, sebagaimana cermin yang ketika tanpa dosa, tanpa noda, dia akan mampu melihat apa yang ada di belakangnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa kita satu saat akan butuh kepada hal-hal yang seperti itu. Cepat atau lambat kita akan ditentukan oleh apa yang namanya i'tiqad dan mahabbah itu. Sehingga mari saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai jamaah Al-Fitrah atau minimal muhibbin daripada para ulia dan para salihin, khususnya para muhibbin Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, jadilah kita murid yang baik, jadilah kita jamaah yang baik, jadilah kita pecinta yang baik. Al-Muntaqabat dari buku beliau, daripada anda membuang-buang uang untuk banyak membeli handphone dengan model terbaru, belilah buku Al-Muntaqabat, jadikan itu nomor 2-nya Quran di rumah anda.
bukalah jika Anda kangen dengan beliau. Karena jika Anda yakin, maka Anda akan membaca buku itu dan Anda akan mendapatkan ilhamat ar-rabbaniyah dari keberkahan beliau, sehingga apa yang menjadi keseharian kita, perilaku kita dan sikap kita akan dirubah dan dicerahkan oleh keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan kepada kita dengan sebab beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sebetulnya banyak yang ingin saya ceritakan tentang beliau, termasuk bagaimana beliau ketika mengajak saya masuk ke dalam mall, dan di dalam hati saya berpikir, ternyata kiai ini sama saja dengan yang lainnya. Kok ngajaknya, senangnya belanjanya di mall. Pada saat itu saya bareng dengan Pak Satria Putra dari Bu Maharani setelah habis pengajian dari LIPI. Tetapi subhanallah, ternyata kejadian itu yang menambah mahabbah saya dan kecintaan saya kepada beliau. Tetapi waktunya sudah terlalu malam, saudara, dan para habaib kita sudah sepuh, butuh beliau untuk kembali beristirahat. Saya sekali lagi mohon maaf kepada para habaib dan ulama karena telah terlalu panjang. Tetapi kalau hati sebetulnya ingin sampai subuh bercerita, dan saya yakin jamaah akan tetap istiqamah mendengarkannya, karena ini bagaikan oase di tengah padang pasir, tandus dari kerinduan kita kepada Hadratus Syekh. Dan saya yang kebetulan punya air untuk saya berikan sebagai oase dan minuman kepada para muhibbin yang sedang kehausan daripada figur dan sosok serta zikrayat daripada Hadratus Syekh ini. Tetapi saudara, mudah-mudahan sedikit ketika tersambung dengan orang-orang yang besar dan mulia, maka sedikitnya akan menjadi besar, menjadi mulia, dan akan menjadi sangat penuh dengan keberkahan. Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang khusus dari Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para a'immah khususiyah, wabil khusus putra dan putri beliau, sebagai khalifah yang selalu dijaga oleh Allah, sebagai sesuatu yang akan menjadi rujukan kita. Dan satu hal lagi, ini pendek, tidak perlu cerita yang panjang lebar. Ketika saya akan hadir acara Zikral Haul di Malang beberapa bulan yang lalu, pada malam harinya saya bermimpi Hadratus Syekh. Beliau mengatakan kepada saya, Habib, tolong sampaikan kepada jamaah bahwa saya ini sebetulnya walaupun sudah wafat tapi tidak wafat. Walaupun saya ini wafat tapi tidak wafat. Saya tahu mereka banyak yang butuh, mereka punya masalah. Katakan kepada mereka, jadikan sebagai ganti saya sholawat al-Husainiyah. Siapa yang butuh kepada saya, doa saya, nasihat saya, maka bacalah doa al-Husainiyah. Saya tadinya tidak tahu apa doa Husainiyah. Lalu saya bicara dengan beberapa jamaah, dengan siapa saya lupa. Ternyata waktu itu di kedinding saya ditunjukkan buku salawat. Ternyata buku salawat itu adalah kumpulan yang beliau beri nama dengan salawat al-Husainiyah. Ini adalah merupakan ilham dari Allah atas mahabbahnya antum, mahabbahnya para keluarga, mahabbahnya para imam khususiyah terhadap beliau dan ta'alluqnya. Kemudian beliau menjadikan saya sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan beliau dalam hal ini terkait dengan salawat Husainiyah untuk kebaikan jamaah al-hikmah al-fitrah dan jamaah al-khidmah keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin.